Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Sam, bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang gemar membaca buku dan sesekali menulis cerpen. Di sini saya tidak akan bicara tentang sastra ataupun lainnya, tapi saya akan menawarkan sedikit solusi kepada bangsa Indonesia, terlebih buat Pak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi, dan polisi tentunya, tentang maraknya kasus curanmor yang sampai saat ini belum menemukan solusi terbaik menurut saya. Alhamdulillah tadi saya merenung, kok enggak tahu gara-gara mau ngurus surat balik nama, saya baru beli kendaraan plat B, tapi sampai sekarang belum ya, padahal mau bulan Agustus habisnya. Nah, saya menemukan ide seperti ini. Solusi agar Indonesia bebas dari curanmor. Kita tahu bahwasanya kasus curanmor di Indonesia sama sekali belum berdampak yang signifikan. Paling polisi melakukan razia, toh nyatanya curanmor tidak berhenti. Ada wacana polisi mendatangi warga, ibaratnya menyisir warga-warga yang punya kendaraan bodong tanpa surat-surat, juga belum sampai di desa saya. Hal ini muncul karena beberapa waktu lalu saya mengisikan memperpanjang STNK, surat itulah ya. Alhamdulillah sudah ada di kecamatan, tidak usah sampai ke kabupaten. Tapi anehnya, ya, itu anehnya, ditagihannya kurang lebih nominalnya adalah 200 punjul sekian, punjul 10.000 atau berapa, tapi tidak tahunya ada markup harga dari kepolisian 50.000 lebih, kalau tidak salah 50 lebih sekian. Karena itu bukan atas nama saya, memang atas nama orang lain. Toh itu saya beli resmi, tidak mencuri. Kok masih ada pungli resmi dari polisi seperti itu? Mohon maaf, saya tidak usah bukti. Warga Indonesia tahu tentang kasus ini, ya kan? Di sini saya nggak mau pansos. Saya cuma alhamdulillah menemukan ide ini, dan tadi saya googling solusi dari polisi apa ya? Kok cuma teknis-teknis, kunci pintu kunci kendaraan bermotor, kalau sepeda motor ke arah kanan, kunci setang, cuma itu hal-hal, atau pakai kunci-kunci bandrekan lah, kunci serep yang ada khusus di bawah jok. Tapi itu tidak merupakan solusi menurut saya. Hanya praktek-praktek kecil untuk mencegah curanmor muncul di Indonesia. Ya, ini langsung saya bawa catatan agar nggak berpanjang lebar dan agar tidak berbelit-belit. Satu poin tadi adalah di Indonesia kasus curanmor sulit dihilangkan. Oke, kita setuju. Adanya pungli di Samsat, ya kan, dalam mengurusi surat menyurat. Kita pun tahu meskipun polisi ada tulisan himbauan jangan lewat pungli, tapi nyatanya seperti itu. Ya. Terus yang berikutnya, saya googling di sini curanmor di Taiwan, saya tidak menemukan sama sekali. Tapi kalau curanmor di Indonesia, wow, luar biasa. Nah, kayak gitu. Saya menemukan solusinya adalah seperti ini. Ketika dulu saya telepon dengan kakak dari bude saya, Mbak, yang saat ini sudah jadi warga negara Taiwan, cerita sedikit, cerita banyak, ya, pokoknya panjang lebar lah ya. Salah satu gambaran yang ada di Taiwan, kenapa nggak coba diterapkan di Indonesia? Gambarannya, solusinya di Taiwan gimana? Kasus curanmor mobil di sana itu hampir tidak ada. Nah,
Mosok wong sak Indonesia yang 200 juta atau mungkin saat ini 300 juta lebih kok nggak tahu memikirkan solusi yang ada di Taiwan. Solusinya seperti ini. Yang pertama, setiap kali kendaraan dibeli oleh seseorang, saat itu juga harus balik nama dengan namanya pembeli. Mungkin bukan satu hari itu, tapi paling nggak ketika seminggu berikutnya atau sebulan berikutnya surat resmi STNK dan BPKB sudah kembali balik nama dari pembeli. Misal si A kalau beli di showroom yang motor atau mobil baru, pasti nanti keluar namanya adalah si A. Nah, tapi kalau belinya di secondan, di showroom second, si A beli Honda Jazz mungkin ya kan, nanti namanya adalah si B atau si Z. Nah, Indonesia digerakkan mulai, mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar ini, ya kan, dari rakyat panjenengan Pak Jokowi, yang Purwodadi Grobogan, yang dusun. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini ya kan, pemerintah memberikan instruksi bahwasannya mulai mungkin tahun 2022 setiap kendaraan yang dibeli oleh si A, baik second dimanapun tempatnya, seketika itu juga harus balik nama, ya kan? Pasti nanti masyarakat akan senang dan budaya pungli dengan sendirinya akan hilang. Showroom dikasih instruksi dari atas, hei showroom A, B, C, D, E, F, G, mulai tahun 2022 ada aturan baru dari pemerintah bahwasanya setiap pembeli beli kendaraan second harus seketika itu juga diurusi surat-suratnya, dibantu untuk balik nama. Oke, paham? Dan juga dengan adanya itu, ya kan, tanpa sadar masyarakat itu akan menaati dengan sendirinya. Mungkin ya masih ada hal-hal yang motor-motor atau kendaraan bodong. Bisalah itu tugasnya pemerintah untuk menyisir wilayah-wilayah yang nggak punya surat-surat lengkap, langsung ditarik, hanguskan, langsung ditarik, hanguskan. Ini mempermudah tugas kepolisian untuk menanggulangi kasus curanmor. Bayangkan saja, jika setiap beli kendaraan atas nama sendiri dan showroom tidak menerima jual beli kalau tidak atas nama sendiri, itu realistis. Pengecualian mungkin si A mati, bikin surat keterangan lah sama pemerintahan desa atau kecamatan. Bisa seperti kayaknya surat mau mengurusi ahli waris tabungan yang ada di bank, seperti itu. Dan saya kira solusi ini insya Allah manfaat. Indonesia berani, pemerintahan berani mungkin menginstruksikan ke bawahannya, ke Polri, setiap beli kendaraan harus nama sendiri. Insya Allah mobil, motor di teras, siapa yang mau nyuri? Tidak ada. Pencuri mau beli ke showroom penada, ke showroom tidak terima. Ke penada paling dibuat ya, bagi orang desa suka sih. Kalau daerah saya sini buat ngangkati panen, ya kan, terus suket gajahan seperti itu buat ternak-ternak sapi, itu paling di situ. Itu bisa dirampingkan, bisa dirapikan. Inti poinnya adalah instruksikan Bapak Presiden Jokowi ke Polri dan jajarannya dan lingkungannya. Indonesia, setiap calon warga negara yang mau beli kendaraan baru harus namanya sendiri, dan itu diinstruksikan ke showroom tanpa pengecualian.
insya Allah kasus curanmor di Indonesia akan 90% hangus, atau mungkin suatu saat nanti 98%. Yang 2%-nya adalah kasus orang desa atau orang yang tidak kecegat polisi dalam jangkauan rute perjalanannya. Itu bisa dirapikan. Demikian saya sebagai orang desa, pemuda desa, mudah-mudahan suara ini didengarkan oleh beliau-beliau yang ada di sana. Bukan saya punya kepentingan, tidak sama sekali. Tapi saya mengingat salah satu petua kata bijak oleh Agnes Monica yang sekarang berubah Agnes Mo di tahun 2005-an ketika beliau semangatnya go internasional. Saya selalu teringat bahwasanya yang abadi dalam hidup ini hanyalah perubahan, dan Indonesia harus berubah. Itu poin yang ingin saya sampaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pangapunten.